Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan CT simulator pada mata kuliah radioterapi dasar. Kami dari Universitas Airlangga, Fakultas Farmasi, Teknologi Radiologi Pencitraan. Ya, ini adalah nama anggota dari kelompok 4 ya. Yang pertama ada Salsabila Ista Nurdina, kemudian ada Pratista Rahma Anindita, Sofia Gonim, saya Ahmad Rizal Ayubi selaku moderator di sini. Kemudian Vivin Alfadia, Septi Anggia Asifa Putri, dan Nadia Arlin Fitria. Pertama akan dijelaskan mengenai apa itu definisi dari CT simulator. Langsung saya berikan pada Nadia Arlin. Baik, definisi dari CT simulator itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk merencanakan terapi radiasi, terutama dalam pengobatan kanker, dengan menghasilkan citra 3D yang akurat dari area yang akan diradiasi. Alat ini sangat berguna dalam meminimalkan dampak negatif terhadap jaringan sehat di sekitarnya. Perbedaan utamanya dengan CT scan biasa adalah fokusnya. CT scan digunakan untuk diagnosis penyakit, sedangkan CT simulator dirancang khusus untuk menentukan posisi dan batasan area sinar radiasi. Fiturnya seperti sistem tempat tidur datar dan teknologi pendeteksi tepi citra yang membantu memastikan akurasi dalam perencanaan terapi menjadikannya alat penting dalam proses radioterapi. Next. Baik, kemudian selanjutnya terkait dengan tujuan CT simulator. Jadi, CT simulator itu bisa ya untuk memvisualisasikan anatomi tubuh, struktur tubuh pada pasien secara 3D. Lalu CT simulator juga bisa menggambarkan tumor dan jaringan di sekitarnya secara tepat dan jelas. Lalu CT simulator ini juga bisa memperoleh informasi kuantitatif terkait dengan ukurannya dan pelemahan struktur yang dicitrakan. Kemudian CT simulator bisa untuk membunuh sel kanker atau mengobati sel kanker tanpa membahayakan jaringan sehat di sekitarnya. Oke, jadi ini adalah gambar komponen bagian dalam pada CT scan simulator, yaitu ada focusing coils yang berfungsi untuk mengarahkan elektron menuju target, lalu ada juga data acquisition system yang bertugas mengumpulkan data hasil pemindaian, ada juga detektor ring yang menangkap sinar X yang telah melewati tubuh pasien, lalu target rings yang merupakan tempat tumbukan elektron sehingga menghasilkan sinar X. Lalu ada elektron gun yang akan dipercepat dan diarahkan ke target. Ada elektron beam yang dihasilkan oleh elektron gun. Lalu ada patient table yang digunakan untuk menempatkan pasien selama proses pemindaian. Next. Lalu di sini juga ada komponen-komponen lain yang menyusun dari CT simulator. Ada X-ray tube yang mana adalah sumber sinar X yang digunakan untuk memindai tubuh manusia. Lalu ada gantry, yaitu struktur yang menopang tabung sinar X dan detektor dan berputar mengelilingi pasien. Lalu ada X-ray detektor, yaitu alat yang mendeteksi sinar X yang melewati tubuh pasien dan mengubahnya menjadi sinar listrik. Lalu ada laser yang digunakan untuk menandai area yang akan diobati pada tubuh pasien. Lalu ada kolimator, alat yang digunakan untuk mengontrol ukuran dan bentuk berkas sinar X. Ada juga patient couch, tempat tidur khusus yang digunakan untuk memposisikan pasien. Lalu ada juga kontrol konsul, panel kontrol yang digunakan oleh teknisi atau
pekerja radiografer untuk mengoperasikan CT simulator. Lalu ada komputer and workstation ini yaitu digunakan untuk memproses data gambar dan merencanakan pengobatan. Selanjutnya ada keuntungan dari CT simulator. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi area atau lapangan dari penyinaran. CT simulator ini digunakan untuk menentukan lapangan radiasi secara optimal, sehingga nantinya pasien dapat dirawat dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu untuk perencanaan menggunakan parameter yang sesuai. Hasil dari CT simulator ini berfungsi sebagai acuan para fisikawan medis dalam perhitungan pada treatment planning system atau yang biasa kita sebut TPS. Ini digunakan untuk memastikan dosis radiasi yang homogen pada masa tumor dan juga untuk meminimalisir masuknya radiasi pada jaringan sehat yang berada di sekitarnya. Yang ketiga ada alat fiksasi dan masker termoplastik. CT simulator ini digunakan juga untuk fiksasi yang menggunakan masker termoplastik dan juga headrest dan juga baseplate yang berguna untuk memastikan posisi pasien yang stabil selama berjalannya penyinaran dan juga mengurangi pergerakan pasien dan meningkatkan akurasi dari proses radioterapi. Selanjutnya yaitu menentukan koordinat X, Y, dan Z untuk setup coach, yaitu memfasilitasi setup pasien dengan menggunakan koordinat X, Y, dan Z yang berfungsi sebagai petunjuk arah pergeseran coach dari pesawat linek dan juga memastikan pasien dalam posisi yang tepat selama penyinaran. Yang berikutnya ada kekurangan dari penggunaan CT simulator sendiri. Yang pertama yaitu tingkat paparan radiasi yang diberikan oleh CT simulator itu lebih tinggi daripada penggunaan CT biasa dikarenakan hasil pun yang akan lebih kompleks saat ditampilkan. Yang kedua, biaya cenderung lebih mahal. Ini baik dalam biaya dalam segi investasi awal untuk pembelian alat, biaya perawatan, maupun biaya ketika pengoperasiannya. Yang ketiga, ada ketidaknyamanan pada pasien. Hal ini disebabkan untuk menghasilkan gambar yang baik dan tepat saat didiagnostik, pasien tidak boleh bergerak karena apabila pasien bergerak dapat mengganggu spesifikasi dalam hasil pencitraan. Yang ketiga, waktu pemindahan yang lebih lama karena pada penggunaan CT simulator ini kita melakukan posisi perencanaan terapi terlebih dahulu. Makanya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan CT simulator sendiri itu lebih lama. Selanjutnya ada cara kerja pada CT simulator. Jadi CT simulator maupun CT scan pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh, hanya ada beberapa langkah yang ditambah pada CT simulator. Yang pertama ada pemindaian CT. Seperti pada CT pada umumnya, pasien akan berbaring di meja pemeriksaan, kemudian akan dilakukan pengambilan gambar oleh Genti dan tabung sinar X, yang mana nanti data-data itu akan dikumpulkan menjadi gambar 3D dari citra CT objek yang diambil. Kemudian pada persiapan selanjutnya adalah setelah gambar terkumpul, gambar akan ditampilkan pada komputer yang mana nanti gambar tersebut akan digunakan oleh radiografer dan dokter untuk merencanakan pengobatan radiasi selanjutnya, serta menentukan dosis radiasi yang akan digunakan, menentukan media keras dan memilih posisi yang optimal untuk memberikan pengobatan terhadap pasien. Kemudian radiografer akan menggunakan CT simulator untuk mensimulasikan pengobatan radiasi dengan meletakkan alat simulator
dekat dengan area yang akan diobati atau objek dari tubuh pasien tersebut. Kemudian nantinya akan ada dosis radiasi yang lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai yang telah disiapkan di tahap kedua. Setelah tahap simulasi, ada tahap verifikasi atau pengecekan ulang, di mana akan diverifikasi bahwa posisi simulator sudah pada tempatnya dan memastikan bahwa dosis radiasi yang digunakan tepat. Kemudian posisi pasien yang akan di scan objeknya sudah sesuai dan pasien tidak bergerak. Kemudian akan dilakukan scanning. Next. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari penjelasan yang sudah teman-teman saya bahas tadi. Mendapatkan kesimpulan yang pertama bahwa CT simulator mampu menghasilkan visualisasi anatomi tubuh pasien dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sehingga para ahli medis ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan juga detail tentang struktur internal tubuh. Nah, melalui teknologi inilah, maka data gambar CT yang diproses untuk membentuk rekonstruksi 3 dimensi yang akurat berguna dalam merencanakan prosedur medis seperti radioterapi. Nah, untuk visualisasi 3 dimensi ini membantu menentukan area yang tepat untuk pengobatan, mengenali organ dan jaringan di sekitarnya, dan juga serta meningkatkan presisi dan efektivitas dalam perawatan. Yang kedua ada CT simulator mampu memungkinkan visualisasi tumor dan jaringan sekitarnya dengan akurat dalam bentuk 3 dimensi, yang akan membantu para ahli medis untuk menentukan lokasi dan batas tumor dengan tepat. Nah, teknologi ini juga mampu mendukung perencanaan perawatan yang lebih presisi seperti pada radioterapi, dengan meminimalkan resiko kerusakan pada jaringan sehat di sekitar tumor. Nah, yang ketiga ada CT simulator bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai ukuran dan karakteristik pelemahan struktur tubuh yang akan dicitrakan. Dengan teknologi inilah, maka para ahli medis dapat mengukur secara akurat dimensi serta densitas dari suatu jaringan, sehingga dapat mendukung analisis dan perencanaan dalam pengobatan yang lebih presisi. Dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa CT simulator dapat membantu membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya, dengan memberikan visualisasi 3 dimensi anatomi yang lebih akurat. Nah, teknologi ini memungkinkan penentuan area pengobatan secara presisi sehingga dosis radiasi dapat diarahkan tepat pada tumor, kemudian dapat mengurangi resiko kerusakan pada jaringan sehat, dan yang terakhir dapat meningkatkan efektivitas dari terapi itu sendiri. Next. Baik, itu merupakan penjelasan CT simulator yang telah dijelaskan oleh kelompok kami pada matkul radioterapi. Jadi sedikit ada kesalahan terkait CT simulator merupakan pemeriksaan yang tidak memerlukan kontras. Jadi seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salah kata dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.